إلا غرد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah hingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka lagi seperti majelis pertemuan kita di majelis sebelumnya. Atas izin Allah dan atas nikmat Allah lah diri kita ini ada di dunia. Karena Allah adalah raja di dunia dan raja di negeri akhirat. Allah adalah sekalian raja di dunia dan di akhirat. Atas wujud Allah maka diri kita dinyatakan ada. Atas nama Allah maka dinyatakan nama kita ada. Atas af'al perbuatan Allah nampaklah af'al perbuatan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang ilmu suhud Sufi radhiyallahu anhu. Adapun makrifat kita kepada Allah secara umum itu terbagi menjadi 5 perkara. Yang pertama, makrifat kita kepada wahdaniyah Allah Ta'ala. Adapun makrifat kita kepada wahdaniyah Allah Ta'ala yaitu makrifat akan esanya sendirinya walaupun banyak sekalipun kejahirannya. Nah, jadi maksud daripada makrifat kita kepada wahdaniyah Allah Ta'ala yaitu esa sendirinya walaupun banyak sekalipun kejahiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, esa jua adanya. Nah, pada pembukaan tadi nyatalah zat Allah itu nampak kepada sekalian alam semesta, nampak kepada sekalian diri yang mewujud, tidak lain, tidak ada bukan. Wujud daripada alam semesta adalah wujud Allah. Antara lain tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dedaunan, dan lain sebagainya, termasuk para binatang. Nah, dari binatang yang kecil, binatang yang merayap, sampai burung-burung dan ikan yang hidup di dalam air, termasuk akan wujud keesaannya Allah. Walaupun banyak di alam semesta ini berbagai macam bentuk. Nah, karena pada pembahasan yang telah lalu dinyatakan bahwa zat Allah, jadi zat Allah itu belum ada benda khusus. Ketika zat Allah menampakkan diri, Allah menampakkan dirinya,
maka zat tadi yang belum ada benda khusus, belum ada bentuk apa-apa, lalu terciptalah wujudnya. Nah, terciptalah wujud, lalu dinyatakan wujud kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam semesta beserta isinya. Jadi apapun di atas muka bumi ini yang kau lihat, semuanya hanyalah wujud Allah. Tiada lain, yang ada hanyalah wujud Allah. Walaupun banyak, nyata-nyata wujud Allah banyak. Wujud insan manusia saja banyak sekali kita jumpai. Tadi namanya sangat banyak. Beraneka ragamlah nama daripada insan manusia. Dari A sampai Z mungkin tak terhitung jumlahnya. Begitu pula wujud diri manusia, ada berupa anak kecil, ada yang berupa dewasa, ada yang remaja, ada wujud orang tua, ada perempuan, ada laki-laki. Tentunya wujud itu tadi, wujud alam semesta tadi, termasuk wujud diri kita, tiada lain daripada wujud Allah juga. Walaupun pada pandangan seluruh alam tadi, nyatalah kita pandang seluruhnya itu banyak. Nah, jadi yang memandang tiada lain daripada yang dipandang. Jadi walaupun banyak wujudnya di alam semesta, wujud manusia tadi tentunya esa dengan sendirinya. Tidak ada yang menyerupai wujud diri manusia tadi. Walaupun kembar sekalipun, tak ada yang bisa sama atau serupa. Walaupun kembar, sama tapi tak serupa. Nah, karena wujudnya tadi adalah esa. Apalagi wujud yang banyak tadi tentunya ada bermacam-macam. Nah, yang menyatakan bahwa kejahirannya itu esa, tak seumpamanya. Artinya satu juga, esa juga tidak berbilang wujud Allah tadi. Walaupun banyak sekalipun yang kita lihat, yang kita nampak pada alam jahir atau alam batin, semua yang nampak di alam ini merupakan adalah wujudnya Allah. Karena dalilnya la maujudun bihakin ilallah. Tiada yang wujud di alam ini atau tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Apapun itu bentuknya, semuanya hanyalah wujud Allah. Nah, baik wujud zat, baik wujud kenyataan daripada zat, semuanya adalah esa. Semuanya adalah wujud Allah. Baik yang jahir maupun yang batin. Baik yang nampak maupun yang gaib, semuanya adalah wujud Allah. Jadi ketika kita pandang seluruh alam semesta, nyatalah banyak. Berbagai macam bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada memiliki sisi kiri, sisi kanan. Ada di atas, ada di bawah. Jadi nampak di alam dunia ini banyak sekali wujud daripada wujud Allah. Kalau dipandang, nyatalah banyak wujud daripada wujud Allah. Walau sekalipun banyak kejahirannya, namun esa juga. Jadi yang asalnya yang banyak itu bersumber daripada yang satu. Yang satu itulah yang menyebabkan yang banyak. Laksana sebuah pohon kelapa asalnya satu. Nah, itu pohon kelapa itu asalnya dari paung. Buah kelapa yang ditanam, tumbuh, bertunas, tumbuh batang, tinggi, berdaun, tumbuh daun, tumbuh pelepah, berbunga dan berbuah, hilanglah bibit tadi. Yang ada hanyalah buah yang begitu banyak. Buah yang begitu banyak tadi tamsilnya adalah seluruh alam semesta tercipta daripada paung atau titik daripada noktah.
Nah, jadi biji tadilah yang menyebabkan tumbuhnya batang. Jadi sebenarnya batang, jadi sebenarnya tubuh itu asalnya daripada zat Allah. Dari zat Allah tumbuh batang, berdiri alif. Alif itu adalah ana, akunya. Ana tadi adalah aku. Alif istiqna berdiri dengan sendirinya, esa dengan sendirinya. Nampaklah Allah Ta'ala tadi meliputi sekalian batang tubuh. Setelah nampak menjadi pohon kelapa, maka hilanglah paung atau biji pokok buah kelapa tadi. Yang ada hanyalah batang pohon kelapa. Tak ada lagi pokok atau bibit dari buah kelapa, yang adalah hanyalah batang kelapa. Sebatang pohon kelapa yang tumbuh tinggi, yang nampak adalah daunnya, adalah bunganya, adalah buahnya yang nampak di sana. Nah, maka daripada buah tadi banyaklah menghasilkan nanti bibit-bibit baru, benih-benih baru, untuk menyemai menjadi sebatang pohon kelapa, sehingga banyaklah tercipta pohon-pohon kelapa yang memproduksi banyak buah kelapa, yang pada dasarnya akan memproses kembali kepada awal, baik awal akhirnya tadi, karena tidak ada berawal tidak berakhir. Proses buah kelapa akan menjadi semakin hari semakin tua, semakin berisi, dan akan menjadi bibit daripada kelapa yang baru, akan tumbuh lagi, lagi dan lagi. Namun semuanya buah tadi nyatalah itu adalah esa juga. Jadi semuanya adalah buah kelapa. Pohon kelapa berasal daripada paung atau bibit tadi. Bibit daripada kelapa. Begitu juga insan manusia, nyatalah Allah menampakkan dirinya kepada Adam alaihissalam. Itu Ar-Rahman tadi, sifat Allah turun kepada Adam alaihissalam, kepada seorang laki-laki. Kemudian sifat Allah yang kedua, Ar-Rahim, turun kepada Hawa, kepada perempuan. Maka dari dua wujud ini, baik wujud Adam maupun wujud Hawa, tidak lain tidak bukan itu merupakan wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Adam dan Hawa maka terciptalah seluruh manusia di atas muka bumi ini secara turun-temurun. Jadi Adam dan Hawa merupakan asalnya berasal daripada Allah. Wujudnya Allah, nama-namanya Allah. Jadi af'al perbuatannya merupakan af'alnya Allah. Begitu pula sifat Adam dan Hawa tidak lain daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi baik sifatnya maupun wujudnya maupun af'al perbuatannya itu merupakan daripada Allah juga. Jadi esalah seluruhnya bersumber daripada Allah juga yang banyak tadi. Jadi semua segala sesuatu yang mewujud di alam semesta ini yang nampak ini merupakan adalah wujud kebesarannya Allah. Jadi wujud kebesarannya Allah merupakan kenyataan daripada keesaannya. Jadi semuanya berasal daripada Allah juga. Walaupun banyak sekalipun kejahirannya. Jadi kejahiran Allah nampak kepada diri kita. Baik masa kanak-kanak maupun masa dewasa, remaja, masa tua. Baik laki-laki jahirnya maupun batinnya. Berbagai macam bentuk rupanya. Semuanya adalah rupa dan wujudnya Allah.
Semuanya tidak lain, tidak ada bukan, semuanya kejahirannya juga. Jadi yang nampak itu adalah dirinya juga. Walaupun berbagai macam bentuk, walaupun berbagai macam sifat dan perilaku, nyatalah itu merupakan kejahiran daripada Allah juga. Jadi tiada yang dipandang kecuali yang banyak tadi hanyalah diri daripada Allah juga. Baik yang memandang ataupun yang dipandang. Jadi nampak jelas kejahiran Allah Ta'ala pada seekor binatang, seekor kucing, seekor babi, dan lain sebagainya itu merupakan kejahiran Allah juga. Karena tiada yang jahir kecuali hanyalah dirinya juga. Tiada yang wujud di alam semesta ini kecuali hanyalah wujud Allah. Karena tak segala sesuatu yang kuasa mencipta akan wujud kecuali Tuhan tadi. Karena Tuhan adalah pangkat daripada sekalian zat, pangkat daripada Allah Sang Pencipta. Jadi buruk dan baik yang nampak itu adalah kejahiran Allah. Apapun bentuknya, janganlah kita berburuk sangka bahwa yang jahir itu adalah selain Allah. Jadi buruk sangka kita kepada Allah adalah menyangka bahwa yang nampak itu bukan daripada kejahiran Allah. Nah, inilah menimbulkan dosa dan kesalahan yang menyebabkan kita tidak sampai makrifat kepada Allah karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sesuai prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka insan manusia. Jika engkau memandang yang jahir itu bukan Allah, maka Allah menampakkan pada dirimu, maka itu bukan Allah. Itulah hijab dinding kita kepada Allah, sehingga pandangan makrifat kita memandang akan sesuatu yang jahir di alam semesta ini menjadi tertutup atau terhijab akibat kita tak mengenal diri dan tak mengenal akan wujud kebesaran Allah. Jadi wujud kebesaran jahiran Allah Ta'ala tadi sangat nampak, sangat jelas. Nah, sangat nampak, sangat jelas ketika kita bersentuhan, berhadapan langsung dengan segala sesuatu yang jahir di alam dunia ini. Itu tidak lain yang dipandang, yang dimakrifati, yang dikenal, tidak lain daripada kejahiran Allah. Jadi apapun kalau engkau berjalan melihat seekor babi, maka jangan engkau pandang babinya. Yang kau pandang itu tidak lain, babi itu nama daripada Allah juga. Wujud babi tadi tiada lain daripada wujud kejahiran Allah juga. Karena segala sesuatu bersumber daripada Allah juga asalnya. Semua tercipta daripada wujud kebesaran Allah. Jadi yang wujud di alam semesta ini tercipta karena adanya wujud Allah, dan wujud yang nampak jahir ini itu merupakan wujud daripada wujudnya Allah jiwa. Nah, karena segala sesuatu bersumber daripada Allah. Segala sesuatu berasal daripada Allah dan akan kembali kepadanya. Tetapi ketika pandangan jahir insan manusia yang belum ma'rifatullah, maka memandanglah akan sesuatu makhluk tadi seperti seekor babi tadi, maka engkau akan mencaci, akan menghina. Padahal yang kau hina tadi adalah ciptaan Allah, namanya nama Allah, wujudnya wujud Allah, kelakuannya adalah af'al Allah, sifatnya tiada lain daripada sifat Allah juga. Maka berburuk sangkalah diri insan manusia tadi yang tak makrifat akan wujud
kejahiran Allah, maka akan menghina, akan mencaci. Nah, ketika engkau pandang seekor babi tadi, memang pada dasarnya ketika engkau lihat, belum marifat, engkau tak tahu siapa yang di dalam babi. Coba engkau tengok di dalam wujud babi tadi, tiada lain wujud babi tadi ialah wujud yang memandang. Jadi tiap-tiap yang memandang ialah dirinya yang dipandangnya. Jadi kita bercermin, apapun yang kita lihat itulah cerminan diri kita. Jadi yang kita lihat tidak lain daripada diri kita juga. Yang kita caci tiada lain daripada diri kita. Yang kita puji tiada lain daripada kita. Yang kita hina, yang kita benci tiada lain daripada diri kita juga. Barang siapa yang menyakiti hambaku, maka akan tersakiti dirinya. Nah, jadi sangat jelas wujud kejahiran di alam semesta ini, wujud sekecil apapun, atau tungau kah, atau semut kah, itu merupakan wujud kejahiran Allah. Memang berbagai macam jenis semut, ada semut merah, ada semut hitam, dan lain sebagainya. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi binatang semut sekecil apapun, jadi sekecil makhluk, itu merupakan kejahiran Allah. Jangan engkau ragu dan bimbang bahwa segala yang wujud di alam semesta ini tidak lain daripada wujud Allah. Barulah ma'rifat pertama tadi terpenuhi ketika engkau memandang yang jahir di alam semesta ini tidak lain. Yang memandang Allah, yang dipandangnya hanyalah dirinya juga. Jadi bagi orang awam maka menghinalah dirinya akan wujud ciptaannya Allah. Akan wujud Allah dan dicipta daripada Allah dengan sendirinya. Jadi esa Allah tiada dibikin-bikin, tetapi esanya Allah esa dengan sendirinya. Tak ada dibikin-bikin. Jadi tak ada upaya segala sesuatu melainkan esa dengan sendirinya juga. Jadi sudah jelas apapun bentuk daripada kejahiran Allah, entah itu tanah, entah itu air, entah itu api, entah itu besi, dan lain sebagainya, itu merupakan wujud kejahiran Allah. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita melihat apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, tiada lain, itulah kejahiran Allah. Jadi pada sunnatullah, pada hakikatnya apapun yang di alam semesta ini, yang jahir, yang nampak ini adalah keesaan akan wujudnya Allah. Wujudnya Allah lah yang nampak itu. Tiada lain, tiada ada bukan. Tiada diragukan lagi. Artinya syah dan percaya. Jika kita pandang wujud yang lain, yang jahir ini, maka diri kita akan terhijab, diri kita akan terdinding, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud daripada ma'rifat kita kepada wahdaniyah Allah ta'ala. Jadi ketika kita memandang seorang perempuan, yang kita pandang tiada lain, itu kejahiran Allah. Yang kita pandang tiada lain daripada diri kita. Karena kita mengenal akan diri kita bahwa yang kita lihat tuh sebenarnya diri tiada lain daripada Allah. Jadi kalau kita lihat, lakukan uji percobaan ma'rifat, misalnya kita ada air di dalam baskom atau di dalam kolam,
yang kita aduk menggunakan air sabun yang banyak. Kita aduk di ember atau di baskom atau di kolam kecil, si sabun diobok-obok airnya. Nah, seperti ada lagunya, diobok-obok. Maka buih tadi akan banyak sekali nampak di sana. Nah, buih ketika kita aduk sabun di dalam wadah satu tempat, maka banyaklah di sana kita lihat buih. Nah, nampak buih di sana, maka kita pandang buih tadi, maka banyaklah buih tadi. Apa yang terjadi di sana? Nah, bisa saudara bayangkan atau praktekkan. Nah, di air tadi, obok-obok dalam baskom atau dalam tempat, obok-obok. Maka yang nampak di sana adalah wujud daripada kita. Semuanya nampak wujud daripada kita. Nah, baik rupanya maupun mata dan hidung dan sebagainya nampak seutuhnya adalah wujud diri kita. Nah, jadi satu yang banyak itu asalnya daripada yang satu. Yang banyak itu adalah diri kita juga, yang satu adalah diri kita juga. Jadi nampaklah keesaannya di sana. Begitu juga alam semesta itu nampak seperti buih. Nah, nampak seperti buih dengan diri kita tadi. Bahwa yang banyak itu tiada lain daripada kita juga. Bahwa yang satu tadi tiada lain daripada diri kita. Nah, yang banyak itu tiada lain asalnya daripada yang satu. Yang satu itu menyatakan keesaan, kebesaran akan kejahirannya juga. Jadi nampak wujud Allah baik yang satu maupun yang banyak jahirnya. Nampaklah di sana wujud kejahiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di alam semesta tadi. Maka ketika kita berpandang-pandangan dengan seluruh kejahiran alam semesta ini, maka nampaklah yang jahir yang kita lihat itu tiada lain daripada bayang-bayang diri kita juga. Diri kita juga yang kita lihat itu bukan lainnya, bukan ainnya, tetapi sebenarnya yang kita pandang, yang kita lihat di alam semesta ini merupakan cermin yang besar. Itu tidak lain adalah bayang-bayang diri kita. Tidak lain itulah diri kita juga yang ada. Baik namanya maupun kelakuannya maupun sifatnya tidak lain daripada diri kita juga yang berasal daripada Allah. Karena diri kita tidak lain, tidak ada bukan. Diri kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maka sangat jelas ma'rifat kita pada wahdaniyah Allah Ta'ala ini. Sungguh esa. Nah, jadi yang kuasa tadi sebenarnya esa juga, satu juga, Allah juga yang kuasa. Yang mewujud satu juga, yang berbuat satu juga, yang bersifat esa juga. Jadi bukan berbilang tapi esa. Kemudian ma'rifat kita kepada Allah yang kedua adalah ma'rifat kita kepada Allah Adim Allah Ta'ala, yaitu ma'rifat akan kebesaran Allah seperti menjadikan makhluk. Ma'rifat kita kepada Adim Allah Ta'ala, yaitu ma'rifat akan kebesaran Allah seperti menjadikan makhluk. Ya jelas tadi menjadikan makhluk. Nah, asalnya Allah tadi menampakkan dirinya. Sangat jelas Allah menampakkan dirinya kepada khalifah, kepada ganti dirinya itu Adam alaihissalam asalnya tadi kepada Hawa. Jadi nampak Allah Ta'ala tadi menampakkan dirinya. Nah, jadi yang mencipta tadi adalah Allah yang pangkatnya adalah Tuhan. Jadi Allah namanya, Tuhan adalah pangkatnya, mencipta. Nah, seperti menciptakan makhluk merupakan kebesaran Allah. Jadi kekuasaan dan kebesaran Allah.
Jadi apapun yang tercipta di alam semesta ini adalah ciptaan kekuasaan kebesaran Allah juga. Jadi makhluk yang terjadi di alam dunia ini adalah akan kebesaran Allah. Begitu juga kepada diri kita yang dinamakan makhluk adalah selain daripada Allah. Jadi yang dinamakan makhluk kepada diri kita yang pertama adalah nama, kemudian adalah batang tubuh, kemudian yang ketiga adalah hati, kemudian adalah nyawa, kemudian adalah roh. Jadi ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada roh tadi. Jadi semua makhluk daripada Allah. Nah, jadi makhluk daripada Allah ini yang tercipta pada diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku itu dinamakan makhluk. Ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum, ada penciuman, ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengerasaan. Itu merupakan makhluk Allah yang melekat pada diri. Jadi yang ada pada diri selain aku, kata Allah, itulah makhluk. Jadi yang dinamakan makhluk yang tercipta daripada Allah itu selain daripada aku, itulah makhlukku. Apa itu selain daripada aku? Wujudku, tubuhku, hatiku, nyawaku, roh tadi, rohku. Jadi yang selain daripada aku itu dinamakan makhlukku atau tercipta daripada aku, kata Allah. Jadi kaki kita, tulang kita, darah kita ini merupakan makhluk daripada Allah. Makhluk daripada Allah itu satu, sebenarnya makhluk daripada Allah itu bernama Muhammad atau bernama Nur Muhammad. Yang lebih kita kenal dengan Nur Muhammad, kenyataan daripada Nur Muhammad itulah diri Muhammad. Sebenarnya Muhammad dinyatakan Allah sebagai makhluk, sebagai hambanya bernama Abdullah. Nah, jadi makhluk Allah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Yang kita tempati kaki ini, ada kuku, ada kaki, ada kulit ini merupakan makhluk Allah. Jadi makhluk Allah melekat akan wujud kebesaran Allah. Jadi bila ada wujud kebesaran Allah, ada makhluk Allah. Ini makhluk Allah. Nah, kaki itu apa? Jari-jari kaki, itu nampak di sana. Nah, begitu juga tangan. Jadi ada dua kaki, ada dua tangan, ada satu mulut, ada gigi, ada dua telinga, ada dua mata. Ini merupakan kebesaran daripada makhluk yang dicipta, yang tercipta daripada Allah. Jadi hatimu termasuk makhluknya Allah. Jantungmu termasuk makhluknya Allah. Hidungmu termasuk makhluknya Allah. Yang keluar masuk hidungmu itu merupakan makhluk Allah. Nah, jadi paru-parumu, ginjalmu itu makhluk Allah. Telingamu, matamu, hidungmu, mulutmu, kakimu ini merupakan kebesaran daripada Allah. Nah, jadi Allah menjadikan makhluk yang dinamakan makhluk itu terjadi daripada Allah, tercipta daripada Allah. Yang dinamakan makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain aku, itulah yang dinamakan makhluk Allah. Nah, jadi nampak batang tubuh hatimu, yang kabang-kabang otakmu itu dinamakan makhluk. Jadi sehebat-hebatnya otak berpikir, itulah kebesaran Allah. Dan sebenarnya otak tadi tiada lain, itu makhluk Allah juga. Jadi sebenarnya sepintar-pintarnya otakmu, itulah makhluk Allah. Sekuat-kuatnya kakimu berjalan, itulah makhluk Allah. Jadi makhluk Allah yang berjalan kaki. Nah, baik binatang sama, baik tumbuh-tumbuhan sama, dan lain sebagainya.
Nah, karena kita mengenal kepada diri, marifat kepada diri, maka ditujukan kepada diri makhluk tadi. Nah, tangan, jari tangan, tulang, tulang-tulang, darah, daging ini tadi merupakan makhluk Allah. Nah, jadi semuanya adalah makhluk Allah yang melekat pada diri kita. Jadi makhluk Allah melekat kepada diri kita, makhluk Allah. Jadi yang kita pandang makhluk tadi adalah nyata pada diri kita, makhluk Allah. Nah, ketika kita berjalan, maka makhluk Allah tadi berjalan. Itu kaki adalah makhluk Allah, tangan berjalan, bergerak. Tangan adalah tangannya Allah. Ketika kita berbicara, itulah makhluk Allah tadi, mulut. Makhluk Allah yang tercipta daripada Allah. Nah, jadi perkataannya itu tercipta daripada Allah. Ketika memandang segala sesuatu, maka makhluk Allah itu berupa mata tadi, itu mata, itu merupakan makhluk Allah. Yang dipandang, yang memandang, nah itulah kebesaran Allah kepada makhluk. Kan melihat akan segala sesuatu, kebesaran Allah. Jadi sebenarnya mata yang melihat ini adalah makhluk Allah. Begitu juga telinga. Nah, telinga ini merupakan, dua telinga ini merupakan makhluk daripada Allah. Diberi sifat kebesaran oleh Allah, maka mendengarlah dua telinga. Namun pada hakikatnya yang melihat itu, yang mendengar itu adalah Allah. Tapi Allah menyerahkan kebesarannya kepada sekalian makhluk. Nah, jadi makhluk Allah merupakan telinga. Jadi jangan ragu-ragu, jangan heran bahwa makhluk Allah meliputi akan sekalian wujudnya. Jadi nyatalah kepada dirinya Allah ini bahwa dua telinga, dua mata merupakan makhluknya. Tidak lain daripada makhluknya juga. Kaki kita yang sering berjalan, ini merupakan makhluk Allah. Begitu juga jantung, tubuh yang memompa darah setiap waktu, setiap detik, setiap menitnya ini merupakan makhluk Allah yang ditugaskannya oleh Allah untuk memompa darah. Nah, gigi untuk mengunyah makanan, untuk memotong makanan. Nah, tangan untuk mengangkat segala sesuatu. Ini tercipta daripada aku, kata Allah. Untuk mengangkat sesuatu, untuk berbuat segala sesuatu, tangan tadi. Maka hendaklah kita tadi makrifat kepada diri kita, kita kenali makhluk Allah. Jangan tak tahu makhluk Allah pada diri. Nah, makhluk Allah pada diri adalah bulu yang melekat daripada kulit kita tadi. Nah, itu ada bulu tangan, bulu kaki, itu yang melekat, yang melindungi akan kulit. Nah, jadi semuanya berzikrullah, mengingat kepada Allah. Marifat tadi, sungguhnya bulu tadi berasal daripada Allah. Kulit berasal dari Allah. Jadi makhluk, nah jadi nampak ketika kita pandang, kita kan mengenal kepada diri, mengaji kepada diri yang dinamakan makhluk, itu selain daripada aku, kata Allah, atau makhlukku tadi, itu tercipta dari kebesaranku. Nah, nampak kepada diri kita memandang kepada diri, kita pandang tangan, ada telapak tangan, nampak di sana. Ada jari-jari tangan.
ada pergelangan. Nah, nampak urat sendi tulang sumsum tadi ini merupakan makhluk daripada Allah. Jadi makhluk daripada Allah ini sangat bersyukur dirinya akan wujud kebesaran Allah. Tanpa wujud kebesaran Allah, maka makhluk ini tak ada. Inilah yang harus kita ma'rifati tadi. Ma'rifat kita adim kepada Allah Ta'ala, yaitu ma'rifat akan kebesaran Allah seperti menjadikan makhluk. Termasuk hati kita ini adalah makhluk Allah. Wah, ini hati kita termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hatimu yang mendengarkan ini, baik secara online maupun offline, jadi makhluk Allah itu pada diri kita, itu hati. Nah, jadi hati ini merupakan anugerah kebesaran Allah. Jadi makhluk Allah itulah hatimu. Hatimu termasuk makhluk Allah. Tanganmu termasuk makhluk Allah. Urat dan lehermu ini termasuk makhluk Allah, bukan Allah. Nah, jadi makhluk bukan Allah, makhluk bukan Tuhan. Tapi kebesaran, kenyataan daripada wujud Allah. Kenyataan daripada wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan daripada Tuhan. Jenggot kah? Atau kumis kah? Nah, ini termasuk makhluk Allah. Makhluk Allah ada yang cantik, ada yang jelek. Nah, ada yang tua, ada yang muda. Ada perempuan, ada laki. Semuanya makhluk Allah. Nampak kepada wujudnya. Jadi ada dua mata makhluk Allah tadi. Ada hidungnya. Nah, jadi hidungmu itu makhluk daripada Allah. Jadi hatimu, otakmu, paru-paru, ginjal, tulang ekor, tulang belakang, tulang rusuk, semuanya empedumu. Nah, termasuk empedu. Empedu juga merupakan makhluk daripada Allah. Nah, jadi kita mengkaji kepada diri kita yang dinamakan makhluk Allah itu adalah selain aku, kata Allah. Jadi makhlukku tercipta daripada wujud kebesaranku, tercipta daripada kebesaran diriku juga. Nah, jadi karena adanya aku maka ada makhlukku. Nah, jadi yang dinamakan makhluk itu melekat daripada wujud kebesaran Allah. Sangat jelas batang tubuh kita tadi, bagian-bagian dari batang tubuh. Nah, ini rambut. Nah, ini rambut. Nah, itu merupakan makhluk Allah juga yang tercipta daripada wujud kebesarannya. Supaya nyambung, jadi makhluk itu tercipta daripada wujud zat Allah atau tercipta daripada nurnya Muhammad. Nah, jadi rambut kita ini merupakan makhluk Allah yang tercipta daripada wujud dirinya. Nah, begitu juga binatang sama. Nah, makhluk tadi selain aku. Ada matanya, ada kakinya, ada bulunya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan makhluk daripada Allah. Supaya kita paham dan mengerti akan ma'rifat kita kepada adimnya Allah Ta'ala, yaitu ma'rifat akan kebesaran Allah seperti menjadikan makhluk. Nah, jadi pangkat untuk menjadikan Allah tadi punya nama, Tuhan punya nama, namanya adalah Allah. Allah punya pangkat, namanya adalah Tuhan.
yang tercipta daripada Tuhan itu dinamakan makhluk. Nah, apapun yang nampak, yang tercipta daripada zat Allah itu dinamakan makhluk. Termasuk Nur Muhammad. Itu adalah makhluk Allah. Jadi Nur Muhammad adalah tubuh insan manusia, baik zahir maupun batin. Jadi nampaklah marifat kita tadi Allah menjadikan makhluk karena kaji kita kepada diri. Nah, jadi makhluk Allah itu 2 kaki, 2 tangan, ada bulu, ada kulit, ada darah, daging, dan lain sebagainya. Nah, maka itulah yang dinyatakan makhluk kepada diri. Lidahmu, gigimu, langit-langit. Nah, ini ada gusi, nah, ada kerongkongan, ada tenggorokan, ada ginja, ada limpa, dan lain sebagainya. Ini merupakan makhluk Allah. Nah, ada airnya, ada darahnya. Semuanya merupakan makhluk Allah. Jadi makhluk Allah yang kau marifati, itu marifatlah kepada dirimu. Di mana Allah berada, disitulah ada makhluknya. Di mana ada makhluknya, di situ ada Tuhannya. Jadi yang memerintah makhluk ini adalah Tuhannya. Yang memerintah makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjaganya, yang memelihara makhluk ini adalah Allah. Yang memberi rezeki makhluk ini adalah Allah juga. Jadi yang memberi rezeki, yang merawat dan memelihara akan makhluk ini, akan wujud kebesarannya ini adalah Allah juga. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku yang mengatur dan memelihara. Jadi yang mengatur dan memelihara alam semesta ini, memelihara makhluk ini adalah Allah. Yang memelihara, yang mengatur ketika mengangkat tangan, bergerak, berbuat segala sesuatu, yang memerintahkan adalah Allah. Jadi makhluk Allah ini tercipta daripada Allah. Yang memerintah makhluk adalah Allah. Yang menguasai makhluk adalah Allah. Yang berbuat tadi tidak lain sifat kebesaran, kekuasaan Allah kepada makhluk. Maka nyatalah makhluk Allah tadi melekat kepada sekalian diri. Nah, nampak. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifat kita akan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita ketahui, perlu kita kenal ma'rifat kita akan anugerah Allah Ta'ala, yaitu anugerah zahir dan anugerah batin. Dan anugerah itu hendaklah dihantarkan kembali kepada yang empunya hak. Seperti firman Allah yang artinya, tidak aku anugerahkan rahasiaku itu kepada seseorang kecuali kepada yang kuridai daripada rasulku. Jadi anugerah Allah itu adalah kehendaknya dan keredaannya juga. Nah, jadi tiap atau tiada anugerah rahasia Allah kepada seseorang kecuali atas reda dan kehendak daripadanya dan daripada Rasulku juga. Jadi anugerah zahir, anugerah batin. Jadi mengenal akan makhluk Allah, mengenal akan wujud zahir, wujud batin, mengenal akan keesaan kejahiran Allah, itu merupakan anugerah daripada Allah juga. Jadi anugerah itu tidak lain daripada Allah juga. Baik yang zahir maupun yang batin. Kita mengenal diri kita yang zahir maupun yang batin, mengenal Allah
tiada lain, itu merupakan anugerah Allah. Maksudnya Allah lah yang memperkenalkan dirinya, Allah lah yang menyatakan dirinya, Allah lah yang menjelaskan tentang diri dan kebesarannya. Jadi yang mengenal tiada lain yang dikenal. Nah, yang mencari Allah tiada lain daripada Allah. Diri yang zahir yang batin tiada lain daripada dirinya juga. Tiada aku anugerahkan rahasiaku itu kepada seseorang kecuali kepada yang kuridai. Jadi ketika saudaraku pada diri kita ma'rifat itu merupakan anugerah kebesaran, keridaan karena keridaan Allah daripada Rasulku. Jadi Rasulku itu adalah kekasih. Nah, kalau bahasa sederhana Rasulullah itu adalah kekasih Allah, yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah, itulah Rasul. Jadi tiada siapa pun yang dapat mengungkapkan rahasia kebesaran Allah kecuali di dirinya juga. Tiada yang tahu akan rahasia kebesaran Allah kecuali dirinya. Kemudian yang tahu itu adalah anugerah daripada dirinya juga. Keridaannya akan Rasulnya daripada Rasul. Kekasihnya ialah yang diberitahunya rahasia. Jadi rahasia Allah itu ada pada Rasulnya atau kekasihnya. Jadi tiap-tiap kekasih yang disayangi dan dicintai tentunya diberitahu rahasia yang dicintainya. Jadi tiap-tiap seseorang yang mencintai sesuatu, maka cinta tadi itu merupakan anugerah terbesar pada dirinya, kecintaan. Dan cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misal diri kita mencintai Allah itu bukan karena kehendak kekuasaan diri daripada diri kita, melainkan itu kehendak dan anugerah daripada Allah untuk kekasihnya tadi. Jadi Rasulku itu, Rasulullah itu adalah kekasih Allah yang mencintainya, yang menyayangi. Jadi Allah mencintai, mengasihi kepada sekalian Rasul, sekalian diri, mencinta akan dirinya tadi, ma'rifat. Baik zahir maupun batin pada diri kita tadi, itu merupakan anugerah daripada Allah. Jadi diri zahir, diri batin tiada lain milik Allah. Jadi bukan milik lainnya, tetapi hanyalah milik Allah. Nah, jadi diri kita baik zahir maupun batin itu tidak lain daripada diri Allah, bukan lainnya, bukan lainnya, tetapi nyatalah diri kita baik zahir maupun batin itu adalah anugerah Allah, dan anugerah itu tiada lain daripada dirinya juga. Jadi sesungguhnya orang yang memahami ilmu ma'rifat itu tadi itu merupakan anugerah kebesaran, itu merupakan kehendaknya. Jadi tiada yang bisa memahami akan Allah, akan rahasia kebesarannya kecuali diri. Walaupun dipaksa-paksa dan lain sebagainya, itu semuanya hanyalah daripada dirinya. Itulah keredaan, itulah kehendaknya yang memberikan anugerah rahasia kepada diri kita tadi. Tidak aku anugerahkan rahasiaku itu kepada seseorang kecuali kepada yang kuridai. Jadi saudara-saudaraku tadi itulah yang diridai Allah, yang kuridai, kecuali kepada yang kuridai daripada Rasulku. Jadi para Rasul, jadi Rasul Allah lah yang diberi anugerah rahasia. Anugerah rahasia ma'rifat tentang rahasia diri daripada Allah
itu dianugerahkannya kepada rasul itu kekasihnya. Jadi tiap-tiap orang yang mencintai Allah, tiap-tiap yang disayangi dan dicintai oleh Allah, itu dinamakan kekasih. Nah, bagaimanakah kekasih sejati? Tentunya kita hanya mencintai Allah, bukan mencintai lainnya. Jadi tujuan kita ada hanyalah untuk mencintai dirinya. Bayangkan engkau mencintai kekasihmu, yang kau cintai hanyalah dirinya, bukan lainnya, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan keturunannya, bukan namanya, dan lain sebagainya. Yang engkau cintai hanyalah dirinya. Walaupun engkau sering menyebut namanya, tapi engkau tak mengenalnya, maka yang engkau cintai adalah namanya. Kau sering menyebut namanya karena engkau begitu cinta, tapi engkau tak mengenal orangnya, maka sia-sialah kerjaan. Maka ketika engkau mencintai Allah, engkau ma'rifat kepada Allah. Kau cintai namanya beserta Allahnya, dimanapun engkau berada. Itulah anugerah Allah yang diberikannya kepada Rasul atau kekasihnya. Jadi hanyalah kekasih yang tahu rahasia akan kekasihnya. Insan manusia mencintai Allah, dan Allah mencintai akan insan manusia. Jadi cintanya Allah kepada kekasihnya. Jadi siang dan malam Allah mencintai, Allah menyayangi. Jadi siang dan malam Allah mencintai dan menyayangi. Nah, ketika disuruhnya berduduk, duduk. Ketika disuruhnya berjalan, berjalan. Ketika disuruhnya makan, makan. Jadi Rasul itu selalu tunduk, taat, dan takwa hanya kepada Allah. Jadi apapun yang diperintah oleh kekasihnya, apapun yang diperintah olehku, maka yang dikerjakannya adalah perintahku tadi. Jadi yang diingatnya hanyalah diriku. Yang disebutnya hanyalah namaku, yang diingatnya hanyalah diriku. Baik pagi, siang, petang maupun malam. Siang dan malam selalu menyebut namanya, mengingat akan dirinya. Nah, jadi seorang kekasih hanya mencintai yang dikasihinya, bukan mencintai hartanya, bukan mencintai kedudukan yang tinggi, bukan mencari pahala, bukan mencari surga, bukan mencari lainnya, tapi dirinya mencintai sebenarnya, setulusnya kepada dirinya tadi. Yang kita cintai itu Allah. Cukup Allah lah. Kalau kita mencintai takut akan sesuatu, berarti cinta kita ada ketakutan. Ada upaya lain, ada yang kita cintai, berarti ada yang kita takuti. Orang cinta tak mengenal takut. Kalau engkau takut neraka, itu bukan cinta, tapi hatimu penakut sehingga engkau mau mencintai Allah. Sebenarnya kalau ma'rifat tadi, yang kau cintai itu Allah. Barang siapa meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, pada mahsyar nanti, siapa yang mencintai dunia, maka dunia beserta dirinya kembali. Siapa yang mencintai ilmu, maka ilmulah beserta dirinya. Kalau siapa mencintai harta, harta bersama dirinya. Siapa mencintai kedudukan, pangkat, jabatan, maka pangkat dan jabatan tadilah yang menyertai dirinya. Jika kau kembali dengan ilmu dan amal, maka ilmu dan amalah menyertai dirimu. Dan barang siapa yang kembali dirinya kepada Allah, beserta Allah, maka tiada tanya dan jawab. Bayangkan diri kita mencintai seorang perempuan. Kita lama merantau ke dunia, ke kampung halaman yang begitu jauh. Setelah perjalanan panjang turun ke alam jahir, ke alam yang jauh, misalnya merantau ke tanah Jawa atau ke Sumatera, lama hendak pulang. Tahu-tahu pulang kita membawa perempuan lain.
Apa yang terjadi dengan perempuan atau terjadi dengan kekasih kita? Apakah tak sakit hati kekasih kita? Apakah kekasih kita tak kecewa? Nah, kita membawa perempuan lain. Kita membawa selain dirinya. Seandainya kita pulang ke rumah, pulang ke Baitullah, ke rahmatullah, pulanglah engkau bersama Allah. Jangan pulang ke rumah, jangan pulang ke kampung dengan membawa perempuan lain. Nah, jadi kalau engkau hendak selamat di dunia dan di akhirat, kembalilah ke asalmu tadi. Nah, orang akan kembali dengan apa yang dicintainya, baik di dunia dan di akhirat. Apa yang kau cintai, itulah temanmu, itulah sahabatmu yang menemanimu tadi di dunia dan di akhirat. Jika hanya Allah yang kau cintai, maka Allah lah besertamu. Allah lah yang bersamamu baik di dunia dan di akhirat. Allah lah tujuanmu, jangan menuju tujuan lain. Ihdinas syiratal mustaqim, luruslah dirimu kepada Allah. Jangan ada tujuan lain selain kepada Allah. Maka sesatlah engkau jalan, engkau akan berpaling kepada dunia, engkau akan berpaling kepada surga, engkau akan berpaling kepada harta jabatan yang tinggi daripada Allah. Berdoa, kita mau harta yang banyak. Berdoa kepada Allah mau diangkat derajat. Berdoa kepada Allah mati dengan ingin husnul khatimah. Berdoa kita kepada Allah ingin masuk surganya Allah. Berdoa kepada Allah kita minta ampuni dosa, takut akan neraka. Berdoa kita kepada Allah minta panjangkan umur supaya dapat beramal yang banyak. Tapi kita lupa berdoa kepada Allah bahwa diri kita itu hanya mencintainya, hanya ingin ma'rifat dengannya, hanya bersamanya, hanya kembali kepadanya. Menyerahkan baik zahir maupun batin kita kepada kekasih kita. Serahkanlah dirimu kalau engkau benar-benar mencintai kekasihmu, baik zahir maupun batin. Kekasihmu tak perlu membutuhkan yang lain selain dirimu. Yang dibutuhkan kekasihmu, kepercayaan, kecintaan. Apa itu kecintaan? Yang tulus dan ikhlas adalah dirimu yang zahir maupun dirimu yang batin yang mencintainya. Jangan cintamu berpaling. Kadang-kadang engkau mencintai hanya surganya, hanya mencari berkatnya. Minta keberkatan umur panjang, minta keberkatan kasab dan lain sebagainya. Inilah ma'rifat kita yang menyimpang kepada Allah. Memang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kau minta apapun diberi oleh Allah. Tapi jangan lupa engkau minta keriduan kekasih sayang kekasihmu tadi dengan jalan menyerahkan dirimu seutuh-utuhnya, dirimu sebulat-bulatnya, baik jasmani maupun rohani. Serahkan dirimu hanya kepadanya. Jangan pernah engkau berpaling daripada kekasihmu. Karena atas dirinya lah, atas cintanya lah dirimu ada. Atas anugerahnya lah engkau ada. Jangan orang tak tahu terima kasih. Akibat tak kenal diri, maka tak kenal tak sayang. Tak cinta maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Kalau sudah tak cinta, jadi pengkhianatlah engkau pada dirimu sendiri. Tak tahu diri, tak tahu terima kasih. Bayangkan orang tak tahu diri. Jadi semua anugerah tadi pemberian Allah. Namamu itu sadar-sadar dirimu, namamu itu adalah miliknya. Namamu itu adalah milik kekasihmu, bukan milikmu. Namamu ada karena kasih sayangnya kekasihmu itu, wahai insan manusia. Jadi nama kita ada karena terbit
kasih sayangnya, nyatanya kasih sayang Allah kepada diri. Tubuhmu itu tiada lain daripada anugerah kasih sayang, cintanya Allah kepada dirimu. Jadi dirimu itu, tubuhmu itu tercipta daripada zatnya. Tercipta daripada dirinya. Sebenarnya batang tubuhmu itu adalah miliknya. Sebenarnya miliknya batang tubuhmu itu tiada lain daripada wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sombongnya diri kita merasa memiliki anugerah tadi, merasa punya kita tubuh, padahal itu anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diri kita. Itulah cintanya Allah kepada kekasihnya. Kekasihnya tak punya batang tubuh, diberikannya wujud daripada zatnya. Nampaklah batang tubuh. Karena kekasihnya tak punya nama, si Muhammad ini tak punya nama, lalu diberinya nama insan manusia. Entah itu Jabar, Anang, Muhammad, Dullah, dan lain sebagainya. Nampak kepada dirimu, itu anugerah terbesar adalah namamu, adalah batang tubuhmu. Diberinya engkau hati, anugerah hati, si perasaan tentang ilham dan petunjuk daripada Allah. Diberinya hati, diberinya perasaan, diberinya akal, diberinya pikiran. Semuanya pemberian daripada dirinya. Makhluk tadi diberikannya lah, diciptakannya lah makhluk alam semesta itu nyata kepada diri. Maka itu dinamakan hati, pikiran, dan lain sebagainya. Itu merupakan anugerah baik zahir maupun batin daripada Allah. Roh kita termasuk anugerah batin. Perasaan kita termasuk anugerah batin daripada Allah. Bukan perasaan kita yang mencintainya, tetapi nyata yang mencintai Allah itulah dirinya. Yang menyebut dirinya, yang mencintai, yang mengasihi Allah itu tidak lain, tidak ada bukan, adalah dirinya juga. Jadi yang zahir itu termasuk nyawa. Melihat kuasa berkehendak yang melekat kepada diri kita itu tidak lain zahir daripada Allah. Itu merupakan anugerah Allah. Rohani kita tiada lain daripada anugerah kebesarnya Allah juga. Tiada lain daripada dirinya juga. Hendaklah kita benar-benar makrifat bahwa tiada anugerah yang terbesar kecuali dirinya lah yang ada akan diri kita. Sesungguhnya telah nyata kepada diri kita, diri Allah lah nang ada, diri Allah lah nang nampak. Baik zahirnya maupun batinnya tiada lain daripada dirinya. Hendaklah semuanya kita kembalikan kepada dirinya. Sesungguhnya nama kita berasal daripada dirinya. Sesungguhnya tubuh kita tiada lain daripada wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat kita, nyawa kita ini melihat, mendengar, berkata-kata, gerak, diam, berkehendak kita tadi, ini merupakan anugerah daripada Allah. Ini merupakan sifatnya Allah. Jadi sifat atau rupa pada diri kita itu merupakan sifatnya. Itu merupakan rahasianya. Itu merupakan anugerah terbesar pada diri. Kemudian kelakuan kita ini, perbuatan kita, kita sering berbuat segala sesuatu, entah mencangkul dan lain sebagainya, berbuat ini, berbuat itu, berbuat baik, berzakat, beramal, sholat, puasa, berzakat, berhaji dan lain sebagainya, itu merupakan anugerah, itu merupakan pekerjaan dirinya.
Nah, jadi merupakan yang sholat itu tiada lain daripada dirinya juga, tiada lain daripada wujudnya juga, tiada lain daripada sifatnya juga. Sholat, engkau puasa, engkau berzikir, engkau berwirid dan lain sebagainya, itu merupakan kelakuan afalnya Allah juga. Itulah miliknya. Tiada lain daripada dirinya juga. Maka nyatalah segala sifat, segala nama, segala perbuatan yang ada pada diri kita itu merupakan miliknya. Itu merupakan dirinya daripada Allah. Kembali tadi pada firman Allah, tidak aku anugerahkan rahasiaku itu kepada seseorang kecuali kepada yang kuridai. Jadi diri saudaraku yang mendengar itu telah diridai, dikehendaki, dipilih oleh Allah. Tidak aku anugerahkan rahasiaku itu kepada seseorang kecuali kepada yang kuridai daripada Rasulku. Jadi yang diridai Allah itu merupakan Rasulnya. Pada bahasa hakikat Rasul itu adalah kekasihnya, yang disayanginya, yang dicintainya. Jadi siapa-siapa yang dicintai, yang disayangi, dicintai oleh Allah, itu merupakan Rasul atau kekasihnya. Itulah kekasih Allah yang selalu dicintai, disayangi, dipuji. Itulah orang yang makrifat, yang tunduk taat kepada Allah. Itulah pangkat kekasih. Namanya adalah Muhammad, pangkatnya adalah Rasul. Kemudian makrifat yang keempat, makrifat kita akan Allah Ta'ala itu tiada baginya permulaan dan tiada baginya kesudahan. Jadi makrifat kita kepada Allah tiada awalnya, tiada akhirnya. Tiada permulaan, tiada baginya kesudahan. Jadi sebenarnya yang awal, yang akhir itu tiada lain daripada Allah. Diri kita yang awal, diri Muhammad yang awal. Nah, itu kepada Bapak kita tadi. Diri kita yang akhir kepada diri kita yang ada. Jadi yang awal itu baik dari Bapak kita itu merupakan diri daripada Allah juga. Merupakan wujud kenyataan Allah juga. Baik diri yang akhir, makrifat kepada diri yang akhir, nah, itu merupakan wujud Allah Ta'ala juga. Jadi baik yang awal, baik yang akhir, itu tiada lain daripada Allah. Jadi makrifat kita akan Allah Ta'ala itu tiada baginya permulaan dan tiada baginya kesudahan. Laksana bibit pohon kelapa tadi, paung ditanam, tumbuh batang. Hilanglah paung tadi, yang ada hanyalah batang. Nah, batang tadi tumbuh besar, berdaun, berdahan tadi, tumbuh. Nah, daun pelepah. Pelepah pohon kelapa, maka berbuah banyak. Nah, jadi buah yang banyak itu menandakan awalnya satu buah menjadi buah yang banyak. Buah yang banyak akan kembali kepada paung lagi, tumbuh lagi, tanam lagi, tumbuh lagi, berbuah lagi. Buah jadi paung lagi, paung jadi buah lagi. Paung jadi buah, buah jadi paung. Tidak ada awal, tidak akhirnya, tidak berkesudahan. Nah, jadi paung tumbuh jadi batang, berbuah, buah menjadi tua. Kan kelapa yang diambil adalah kelapa yang tua untuk jadi paung, untuk jadi bibit. Nah, jadi buah jadi bibit. Nah, buah yang tua jadi bibit, buah yang muda untuk dimakan, dan ada yang gugur. Pohon kelapa kan ada yang jatuh, nah, ada yang nggak jadi bibit. Nah, ada yang baru kayak pergelangan tangan jatuh, ada yang kecil-kecil jatuh. Nah, bagi buah yang kuat, yang kokoh, bibit unggul, atau terpenuhi bibitnya, nah, maka akan menjadi bibit unggul atau menjadi paung pada awal.
Memang tak semua buah menjadi pawang atau menjadi bibit. Nah, tapi bibit pawang tadi berasal daripada buah tadi. Buah yang tua, yang sudah berisi tadi, sabut, keras kelapanya, batok kelapa. Jadi buah kelapa asalnya daripada pawang kelapa yang tumbuh menjadi sebatang pohon, alif istiqna tadi berdiri dengan sendirinya. Berbuah dengan sendirinya tadi, berbuah, banyak buahnya ABCD, banyak. Jadi buah ini ada yang jatuh ke tanah. Setelah kita, ya matilah. Ada yang mati sebelum menjadi pawang, sebelum menjadi bibit. Ada yang jatuh, ada yang gugur. Ada yang bibit nggak tahan panas, nggak tahan hujan, nggak tahan angin, itu gugur. Kemudian ada buah yang kokoh, kuat. Ini menjadi buah yang tua. Walaupun dia jatuh, dia akan menjadi sebatang pohon kelapa. Tetapi ketika buah kelapa yang muda, yang kecil, kur ke tanah ya busuk, hancur. Tetapi kalau pawang yang bagus, bibit yang bagus tadi yang tua, yang berisi, yang bersantan, kata orang Banjar. Kelapa kan makin tua makin bersantan. Kalau makin muda nggak ada santan, nggak ada isi. Kalau kelapa makin tua makin berisi. Kelapa makin tua makin ringan. Bukan makin tua makin berat, tapi makin ringan. Kulitnya pun berubah, yang hijau atau yang warna lain, warna kuning. Ini kan ada warna hijau, warna kuning. Jadi makin tua makin berubah warnanya. Ada nier tua dan nier muda, makin tua sampai tak berwarna. Jadi sudah tua, yang tua tadi gugur dengan sendirinya. Dari tandan kelapa jatuh di tanah tumbuh. Lama kelamaan akan tumbuh batang dan berbuah lagi. Inilah kembali yang awal, yang akhir, yang akhir, yang awal, yang akhir, yang awal berputar terus. Tiada berawal dan tiada berakhir, maka kepada diri kita, makanya nyatalah yang awal itu adalah manusia, yang awal adalah Adam, manusia yang akhir itu kepada diri kita. Bahwa proses panjang, wal awalu wal akhiru, wal jahiru wal batinu. Kalau kemudian kepada kaji diri kita ini berasal daripada awalnya ayah dan ibu kita. Jadi nyatalah diri yang awal ayah dan ibu. Diri yang akhir adalah diri kita. Kalau kita ini diri yang akhir atau Muhammad akhir. Atau kenyataan Allah yang akhir. Kalau punya anak, maka diri kita menjadi Muhammad awal atau diri yang awal. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Maka tiada baginya permulaan, tiada baginya kesudahan, tidak kesudahannya. Dari Adam berputar. Sesungguhnya insan manusia itu satu. Bapak moyangnya, jahirnya adalah Adam. Katalah wujud Adam ini tiada lain daripada wujud Allah. Kemudian berbangsa-bangsa, agamanya berbeda-beda. Dari proses yang panjang, sebenarnya agama tadi berasal dari agama Tuhan sebenarnya. Jadi apapun agama di atas muka bumi ini tercipta daripada Allah juga. Atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kalau kita kembali kepada awalnya, jadi Allah Ta'ala turun, menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, nampaklah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melahirkan Habil dan Kabil dan lain sebagainya sampai generasi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Generasi sampai kepada kita, anak cucu daripada Adam alaihissalam. Sebenarnya Adam tidak lain daripada Allah. Tentunya yang awal tadi adalah Adam, tidak lain daripada Allah. Yang akhir pun
paungnya, bibitnya itu tidak lain daripada Allah juga, baik yang awal maupun yang akhir, baik Adam, satu Adam sampai pun kepada kita. Tiada yang mulia kecuali hanyalah Allah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Bukan lagi kita pandang wujud yang lain, wujud makhluk, tetapi nyatalah yang berbuat adalah Allah, yang nampak adalah Allah, namanya adalah nama Allah, sifatnya adalah sifat Allah. Begitulah pandangan orang makrifat kembali kepada awal, kembali kepada dirinya. Nah, sesungguhnya semuanya berasal dari Allah. Jadi agama itu asalnya bersumber daripada Allah juga. Agama tadi. Nah, Tuhannya satu juga Tuhan. Tidak lain. Nah, cuma aturan dan kehendaknya berbagai macam lah aturan kehendak Allah. Tapi nyatalah agama tadi adalah Allah pemiliknya. Nah, jadi milik Allah lah agama tadi. Dan kembali kepada Allah lah jua insan manusia tadi. Jadi seluruh makhluk di atas muka bumi ini, dari Datu Adam sampai sekalian diri. Jadi anak cucu cicit Adam adalah insan manusia. Nah, tiada yang lain kecuali asalnya daripada Adam alaihissalam juga. Nah, tiada yang lebih mulia kecuali dirinya Allah yang bernama diri Muhammad. Nah, tiada yang kita banggakan pada diri kita kecuali hanyalah wujud kebesaran Allah, baik zahir maupun batin, supaya ma'rifat kita tiada terganggu akan paham dunia. Jadi saudara-saudaraku, kembali kepada awal kita bahwa diri kita tadi berasal daripada Adam. Adam tiada lain daripada Allah. Maka nyatalah seluruhnya berasal daripada Allah, tercipta untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi patutlah Nabi menyuruh kita mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Ketika mengenal Allah, maka binasalah wujud diri, karena yang ada tuh hanyalah Allah juga. Jadi tiada yang mulia di atas muka bumi ini kecuali hanyalah Allah juga. Tiada awal dan tiada akhir, tiada baginya permulaan dan tiada baginya kesudahan. Semuanya tiada lain daripada dirinya. Nah, jadi semulia-mulianya makhluk di atas muka bumi ini, itulah Allah dengan namanya Muhammad. Nah, semulia-mulianya kekasih Allah, itulah kekasihnya bernama Rasulullah, atau kekasihnya Allah, atau Habibullah, atau Waliullah, yang dicintai, yang disayangi oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi, ma'rifat kita yang kelima adalah ma'rifat kita akan sir Allah Ta'ala dalam wujud insan. Yang kelima adalah ma'rifat kita akan sir Allah Ta'ala dalam wujud insan. Karena jikalau tiada diketahui, niscaya senantiasa di dalam dosa. Nah, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya bermula wujudmu atau adamu itu dosa. Tiada kiam baginya walau di dalam kebaktian sekalipun, karena kebaktian itu umpama jasad dengan roh. Demikian pula kebaktian itu tiada akan sempurna jika tiada dengan ilmu. Mengetahui akan sir Allah di dalam wujud insan itu seperti isyarat hadis kursi yang berbunyi, yang artinya, adapun insan itu rahasiaku dan aku adalah rahasia insan itu. Adapun insan itu rahasiaku, kata Allah, dan aku adalah rahasia insan. Jadi Allah itu rahasia insan manusia itu tiada lain daripada rahasia Allah. Jadi yang mengandung rahasia Allah adalah insan. Insan itu adalah rahasia Allah ada pada insan.
Nah, jadi sangat berdosa dirimu ketika diri kita tak mengenal akan wujud kebesaran Allah. Nah, jadi bermula wujudmu atau adamu itu dosa. Kecuali bagi diri yang dianugerahkan Allah ma'rifat tadi, mengenal akan dirinya. Sebenarnya ada kita ini, wujud diri kita baik jahir ataupun batin. Kalau tiada mau berdosa artinya salah. Nah, menyalahi daripada Tuhan. Maka nyatalah wujud adanya diri kita ini merupakan wujud Allah. Jangan ragu. Nah, jadi syah, sebenarnya syahdan tadi. Nanti ada keraguan lagi bahwa wujud kita ini, adanya kita ini, adanya Allah. Jadi adanya Allah atau wujud Allah yang nampak, yang jelas. Tiada lagi wujud lain kecuali diri kita ini, tiada lain daripada wujud Allah. Jadi yang ada tuh hanyalah Allah, bukan yang lain. La maujudun bihaqqin ilallah. Tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. Diri kita tadi, apa yang ada baik jahir maupun batin, jahiran Allah, itulah wujud Allah. Tapi kita tujukan pada diri kita bahwa wujud diri kita, batang tubuh kita ini, nah, adanya kita ini adalah adanya Allah. Nah, jadi bagi siapa-siapa yang tak mengenal akan wujud dirinya, akan wujud Tuhannya, walaupun di dalam kebaktian sekalipun, berbakti kepada Allah pagi, siang, dan malam, tapi tak mengenal Allah, ini termasuk dosa tadi. Nah, ada pernah diceritakan, diriwayatkan, seorang insan yang selalu berkebaktian kepada Tuhan, selalu menyatakan amal ibadahnya, beramal ibadah, hidup matinya ditujukan amal ibadah kepada Tuhan tadi, tapi tak mengenal akan wujud Tuhannya, tak mengenal akan wujud dirinya. Maka amal ibadahnya tadi, nah, itu berawal daripada dosa karena ngakui akan wujud kebesarannya Allah. Karena kebaktian itu umpama jasad dengan roh. Nah, jadi kebaktian itu laksana jasad dengan roh, tak bisa dipisahkan. Nah, kebaktian itu harus mengerti siapakah yang dituju, siapakah tempat kita berbakti, dan siapa yang berbakti. Yang berbakti siapa kepada siapa. Yang menyembah dengan yang disembah. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Itulah laksana kebaktian tadi, laksana jasmani dengan rohani. Nah, tak berguna jasmani jikalau tak ada rohani. Begitu juga sebaliknya, tak berguna rohani tanpa jasmani. Tak berguna kebaktian tanpa mengenal akan wujud Allah, tanpa mengenal adanya Allah. Kemanakah kita mengantarkan amal kita yang begitu banyak? Amal ibadah kita, puasa kita, sembahyang kita, sholat, berzakat, naik haji kita, wirid, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemanakah kita mengantarkan kebaktian tadi kalau kita tak mengenal akan wujud kebesaran Allah? Nah, kadang-kadang bisa kita tujukan kepada manusia supaya kita minta lihat, minta dengar. Nah, kadang-kadang itulah akibat diri kita tak mengenal akan wujud Allah. Beribadah dengan sembarangan artinya tak melihat, tak tahu akan wujud Allah. Bagimu yang sudah mengenal Allah, maka nampaklah wujud Allah. Mudahlah engkau dalam berbakti kepada Tuhan. Siapa yang kau taati, siapa yang kau ikuti perintahnya kalau engkau tak mengenal Allah? Apakah engkau mentaati, mengikuti aturan di buku?
Apakah engkau berbakti dengan sebuah kitab? Apakah engkau berbakti dengan sebuah tulisan? Kalau engkau tak mengenal wujudnya, apalagi Allahnya. Apakah engkau berbakti hanya dengan sebuah nama? Apakah engkau berbakti kepada benda atau segala sesuatu selain Allah? Inilah yang menyebabkan dosa kita ketika kita berbakti kepada Tuhan tak mengenal Tuhan. Apa yang kita sembah? Lantai, dinding, tembok, dan lain sebagainya. Apakah bangunan? Apakah sebuah bangunan atau batu atau rumah yang besar, yang megah, yang kau sembah? Kemana kebaktianmu engkau antar? Jika dirimu tak mengenal akan wujud, apalagi pemilik wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan diri kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, tapi tak mengenal Tuhan. Apa yang kita baktikan? Kemana kita berbakti? Mau dibawa kemana amal ibadah kita? Apakah kita hanya pamer kepada manusia? Minta lihat kepada manusia? Minta dengar kepada orang lain? Karena tiap-tiap penyakit riya, minta lihat, minta dengar kepada orang lain, maka hukumnya adalah dosa yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kebaktian itu tidak akan sempurna jika tidak dengan ilmu. Ilmu tadi adalah mengenal akan Allah. Ilmu tadi adalah sifatnya Allah. Sedangkan engkau beramal ibadah seolah-olah dengan ilmumu, seolah-olah dengan amalmu, seolah-olah yang membaca Fatihah adalah dirimu. Inilah yang menyebabkan dosa, yang terpuruk diri, terdinding diri dengan Allah, hingga menyebabkan kita kafir dan kufur kepada Allah akibat diri kita tak mau mengenal akan Allah, tak mau akan mengenal akan Tuhan kita, hanya ingin beribadah saja tanpa mengenal Tuhan kita. Jadi bersyukurlah bagi engkau yang ma'rifatullah, yang telah dianugerahkan Allah ma'rifat kepada dirimu. Engkau dapat mengenalnya karena pengenalan Tuhanmu juga, bukan pengenalan dirimu, bukan atas ilmumu. Begitu juga amal ibadahmu itu merupakan af'al daripada perbuatannya. Tiada lain amal perbuatan diri, tiada lain daripada Allah. Bagi orang yang ma'rifat, sesungguhnya dirinya berbakti kepada Allah pagi, siang, dan malam, tapi tak mengenal Tuhan. Kemanakah kebaktiannya? Karena kebaktian itu tadi laksana jasad dengan roh. Demikian pula kebaktian itu tiada akan sempurna jika tiada dengan ilmu. Jadi hendaklah kita tadi beramal ibadah, berbakti tadi dengan ilmunya Allah, bahwa sesungguhnya ilmu yang tahu, yang berbuat, tiada lain daripada Allah jua. Sehingga mengetahui kita dengan ilmu tadi, mengetahui akan sir rahasia Allah di dalam wujud insan. Aku adalah suatu perbendaan yang tersembunyi karena aku hendak minta kenal, lalu kunyatakan diriku, kunampakkan diriku kepada insan manusia. Insan itu rahasiaku. Insan itu rahasiaku. Dan aku adalah rahasia daripada insan. Aku adalah rahasia insan dan insan adalah rahasia daripada aku. Jadi kalau engkau mau mengenalku, maka carilah kepada dirimu. Kenali dirimu. Ketahui wahai insan, rahasiaku tuh ada pada dirimu. Rahasiaku ada pada dirimu. Dan diriku ada pada rahasiamu. Jadi insan yang hendak berbakti kepada Tuhan,
maka carilah rahasia Tuhan tadi pada dirimu. Nah, karena insan itu rahasiaku, kata Tuhan, dan aku adalah rahasia insan itu sendiri. Sekiranya diri kita mudah beribadah, berbakti kepada Tuhan, hendaknya terlebih dahulu mengetahui ilmunya, hendaklah terlebih dahulu ma'rifat, mengenal akan rahasia Tuhan pada diri. Mengenal akan Tuhan yang tempat kita memohon, berbakti dan lain sebagainya pada syariatnya. Mengetahui akan sir Allah di dalam wujud Allah. Nah, begitu juga dengan surah-surah lain menyatakan dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai insan, wahai Muhammad, yang mengatur dan memelihara diri adalah aku, yang berbakti, yang berbuat adalah aku. Sekiranya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kita bersama. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.